Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, diantaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ditimpa musibah, jangan pernah meminta sabar. Imtahanahullah wa ikhtabarah. Kalau minta sabar berarti siap diuji. Nah, sabar ini bagi orang yang ditimpa musibah, diantaranya ditinggal orang yang dicintai, terutama keluarga, istri atau orang tua. Nah, ketika saat itu seorang hamba itu bersabar, tentu akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu di saat benturan yang pertama, artinya di saat awal tertimpa musibah kemudian dia bersabar. Itu pahalanya sangat besar. Hingga dalam Al-Quran disebut gak bisa dihitung pahalanya. Di surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab." Diberikan ganjaran kepada orang yang bersabar tanpa ada perhitungan, atau tidak bisa dihitung bighairi hisab, saking besarnya, karena tidak mudah. Orang ketika ditimpa musibah, di saat itu juga dia ridho. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya hakikat musibah yang sebenarnya bukan itu. Para ulama mengatakan laisal musab man faqadal ahbab walakinnal musab man hurrimat thawab. Bahwa musibah itu bukan seseorang kehilangan orang yang ia cintai, tapi hakikat musibah adalah orang yang ketika hidup di dunia diharamkan dia mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya musibah yang sebenarnya. Maka ketika kita hadapi yang namanya masalah atau namanya musibah atau ujian dalam hidup, ya memang seperti itulah kehidupan di dunia. Semua punya masalah, semua pasti menghadapi yang namanya kehilangan orang yang ia cintai. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah disampaikan wasiat oleh malaikat Jibril dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Kata malaikat Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu wa amal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih." Yang artinya, silakan hiduplah di dunia sesuka hati kalian, tapi ingat, suatu saat kalian akan wafat, kalian akan meninggal dunia. Silakan kalian cintai siapapun orang yang ada di dunia ini, tapi ingat, suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Silakan kalian beramal sesuka hati kalian di dunia ini, tapi ingat,
nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat malaikat Jibril. Maka orang yang ditimpa musibah ketika dia bersabar, itu Allah berikan reward luar biasa. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat itu juga langsung dia kembalikan kepada Allah. Ini ketetapan Allah, ini kudrahnya Allah, ini kehendaknya Allah. Termasuk wafatnya seseorang, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima itu, kita ridho, kita sabar. Maka disebut dengan fasobrun jamil. Orang yang ditimpa musibah kemudian saat itu dia serahkan semuanya, dia ridho semuanya keputusannya dari Allah Ta'ala tanpa dia meratapi, karena meratapi hukumnya haram, dan tanpa mengeluh. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari ketika menafsirkan fasobrun jamil, beliau mengartikan maknanya adalah as-sabru la syakwa fih, kesabaran yang tidak ada keluhan di dalamnya, itu namanya sabrun jamil. Turjamanul Quran Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan as-sabru fil Quran ala thalathati awjuh. Sabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ada'i faraidillah, sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Di situ juga butuh sabar. Makanya dalam bahasa Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian salat dan bersabarlah dalam melaksanakan salat. Ya, karena semua perintah Allah itu butuh kesabaran. Yang kedua, kata beliau, wasabrun an maharimillah, sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga itu sabrun fil musibah inda sadmatil ula, sabar ketika ditimpa musibah di saat benturan yang pertama. Faman sabara ala ada'i faraidillah falahu 300 darajah. Siapa yang bersabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, baginya 300 derajat di sisi Allah. Wa man sabara an maharimillah falahu 600 darajah. Siapa yang bersabar menjauhkan dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah, lebih tinggi derajatnya. Dia dapat 600 derajat. Ya, Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. 505 Hijriah wafat. Beliau menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, inna tarqal ma'asi asyaddu min fi'li ta'at. Meninggalkan maksiat lebih berat dari mengerjakan ketaatan. Makanya derajatnya lebih tinggi. Orang sabar menahan dirinya untuk tidak melanggar aturan Allah, itu diberikan 600 derajat. Ya. Yang tertinggi lagi kata Ibnu Abbas adalah orang yang ditimpa musibah. Wa man sabara fil musibah inda sadmatil ula. Siapa yang bersabar ketika ditimpa musibah di saat benturan yang pertama, falahu 900 darajah. Dia mendapatkan 900 derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Alhamdulillah, saat ini almarhum membutuhkan doanya, keluarganya, doanya, kerabatnya, doanya, saudaranya yang muslim. Orang yang wafat itu tidak butuh yang lain kecuali hanya satu, butuh kiriman pahala dan doa. Siapa bilang bahwa zikir kita yang kita bacakan tidak memberikan manfaat kepada orang yang wafat? Bukankah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang dilahirkan tahun 204 Hijriah wafat 261 Hijriah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qubrain. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi ini diberikan keistimewaan bisa melihat alam barzakh, bisa melihat alam kubur. Kemudian Nabi mengatakan,
amma ahaduhuma, ya, kata Nabi, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini dua kuburan ini sedang diazab, kata Nabi. Penghuninya sedang diazab. Mereka diazab bukan dalam masalah perkara yang besar menurut mereka. Padahal semua yang namanya hukum agama itu besar, gak ada yang kecil. Semua berbicara berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, itu sesuatu yang agung, tidak ada yang kecil. Kata Nabi, wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa fil riwayah la yastabri'u minal baul. Satu kuburan ini penghuninya diazab sebab dia ketika kencing membuka aurat di depan umum. Kencing dibuka aurat. Wa fil riwayah la yastabri'u minal baul, yaitu kencingnya belum tuntas, tapi dia buru-buru pakai celana. Akhirnya apa? Celananya kena najis, keluar air kencing. Jadi kencing itu di dalam adab, ya, adab al-khala, adab baitul khala, itu Imam Ghazali mengatakan itu harus betul-betul tuntas semua kencing yang ada. Jangan langsung buru-buru memakai celana yang nantinya akan mengotori celana dan menjadi najis, sehingga ketika dia sholat, tentu sholatnya itu tidak sah, karena syarat sholat harus dalam keadaan suci dari najis. Inna aktsar adzabal qabr minal baul, kata Rasulullah SAW. Paling banyaknya orang diazab di kubur karena meremehkan masalah istinja, terutama masalah cebok kencing. Kemudian kata Nabi, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun kuburan yang satunya, penghuninya diazab karena ketika hidup di dunia senang mengadu domba orang, memprovokasi satu dengan lainnya agar berkelahi, agar bertengkar. Nah, ini lihat rahmatnya Rasul. Padahal ini dua umatnya yang diazab, tapi Nabi masih kasih sayang dan perhatian kepada kedua orang tersebut. Fa'akhadha jaridatan rotbatan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fasyaqqaha nisfain fagharada fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Nabi patahkan menjadi dua bagian dan ditancapkan di masing-masing kuburan tersebut. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Semoga diringankan azab kedua orang tersebut selama pelepah kurma ini masih basah dan belum kering. Makanya kita lihat di kuburan kita taruh daun pandan, ya, itu tafaulan agar menghadirkan malaikat. Malaikat suka bau wangi. Ketika malaikat hadir, yastaghfiruna li ahli kubur. Malaikat mengistighfarkan ahli kubur. Makanya hukumnya haram kalau ada tanaman dicabut, kalau dirapikan boleh yang di kuburan itu. Karena selama dia masih hijau, selama itu pula dia beristighfar kepada penghuni kubur. Makanya Nabi katakan, saya berharap dengan pelepah kurma ini diringankan azabnya kedua orang tersebut selama dia belum kering. Nah, ini ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab beliau Syarah Muslim, beliau mengatakan istahabbal ulama'u qira'atal Qur'ani 'indal qabri. Lihadal hadis, para ulama menganjurkan membaca Al-Quran di samping kuburan. Tujuannya apa? Agar pahala bacaan Al-Quran ini tersampaikan kepada penghuni kubur. Lihadal hadis, dalilnya adalah hadis ini, kata Imam Nawawi. Li'annahu kana yurja at-takhfif, li'annahu kana yurja at-takhfif bitasbihil jarid fatilawah Al-Quran aula. Karena pelepah kurma saja, Nabi mengatakan dengan sebab pelepah kurma, tasbihnya pelepah kurma, penghuni kuburnya diringankan azabnya. Maka membaca Al-Quran jauh lebih afdal daripada itu. Jadi dalil dari para ulama terdahulu yang diamalkan oleh
orang-orang tua kita, khususnya di Ternate. Semua memberikan manfaat. Nah, maka Al-Imam Suyuti mengatakan, yang lahir tahun 849, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Syarhus Sudur, beliau nukil ucapan dari ulama bernama Sufyan ibn Uyainah, menyatakan al-amwatu ahwaj ila du'a minal ahya ila ta'am wa syarab. Orang-orang yang sudah meninggal dunia sangat butuh kepada doa kaum muslimin yang hidup di dunia, melebihi orang yang hidup butuh kepada makanan dan minuman. Khitaman, terakhir saya tutup, ada beberapa amalan yang nanti bisa memberikan kebaikan setelah kita meninggal dunia. Ini sudah diriset, sudah diteliti, sudah diuji coba oleh seorang tokoh sufi bernama Imam Syakik Al-Balkhi. Ya, beliau mengatakan, "Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin." Kami mencari 5 hal, ternyata kami dapati di dalam 5 hal. Talabna barakatal qut fawajadnaha fi sholati duha. Kami mencari keberkahan makanan. Makanan ini menjadi berkah, ternyata kami dapati adanya di sholat duha. Orang yang rajin sholat duha memberikan barokah terhadap makanan yang ia makan. Kemudian yang kedua, kata beliau, talabna dia al-kubur fawajadnahu fi sholatil lail. Kami mencari lampu penerang kuburan, ternyata kami dapati adanya di sholat malam. Ya, sholat malam, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa'alam anna man sholla ba'dal isya'i faqad agama minal lail. Ketahuilah, siapa yang sholat sunnah selepas isya, maka dia sudah melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan selepas sholat isya, apapun bentuknya itu. Sholat tahajudkah, sholat witirkah itu, sholat tarawih atau sholat taubat, bisa juga diadakan di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, kata beliau, talabna jawab mungkar wa nakir fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami mencari amalan yang bisa mempermudah kami menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Ternyata kami dapati ada di dalam qiraatil Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Al-Quran itu nanti bisa berikan syafaat kepada orang yang senang membaca. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Yang keempat, kata beliau, talabna uburas sirat fawajadnahu fis sawmi was sadaqah. Kami mencari amalan agar bisa mudah melintasi jembatan sirat yang akan dilintasi di akhirat nanti. Ternyata kami dapati ada di amalan puasa dan sedekah. Dan yang terakhir, talabna zillal arsh fawajadnahu fil khalwah. Kami mencari amalan agar di hari kiamat, di saat seluruh manusia kepanasan dengan matahari yang Allah dekatkan, tapi mereka mendapatkan naungan perlindungan Allah, naungan kesujukan dari Allah. Ternyata kami dapati ada di amalan khalwah, menyendiri sambil berzikir. Itu nanti dapat naungan khusus di yaumil qiyamah. Ya, Allah lindungi kita, Allah berikan kesejukan di saat situasi saat itu sangat panas. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil wasyabun nash'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa ilayhi wa rajulun da'at imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu
wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Kata Nabi, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari kiamat. Di hari itu tidak ada naungan perlindungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, cinta masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya jabatan, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah, dan dia tinggalkan zina tersebut. Dan yang berikutnya adalah yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan tapi dia sembunyikan hingga tangan kiri pun tidak tahu. Dan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu dia meneteskan air mata karena mengingat Allah Ta'ala. Maka ini 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut.